Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Halgi Brancam dari Teknik Elektro semester 4. Kali ini saya akan mempresentasikan materi elektronika digital untuk memenuhi tugas UAS. Materi pertama yang kita bahas adalah latch. Latch adalah rangkaian logika sederhana yang digunakan untuk menyimpan satu bit data. Dua jenis latch yang umum adalah SR latch dan JK latch. Pertama adalah SR latch, yaitu memiliki dua input, yaitu set dan reset. Ketika input set aktif, output menjadi tinggi. Ketika input reset aktif, output menjadi rendah. Jika keduanya aktif bersamaan, maka output menjadi tidak terdefinisi. SR latch bisa dibangun menggunakan gerbang NOR atau NAND. Dan ini adalah tabel kebenaran dari SR latch. Kelemahan SR latch yaitu adalah saat S sama dengan 1 dan R sama dengan 1, kondisi menjadi tidak valid. Dan output Q dan Q tidak bisa saling komplement dan tidak cocok untuk sistem sinkron. Lalu selanjutnya adalah JK latch. JK latch merupakan pengembangan dari SR latch yang mengatasi kondisi tidak terdefinisi tersebut. Pada JK latch, ketika kedua input aktif, output akan toggle atau berpindah nilai. Hal ini membuatnya menjadi lebih fleksibel untuk aplikasi rangkaian memori dan kendali. Dan ini adalah tabel kebenaran untuk JK latch. Perbandingan dari kedua ini adalah secara umum SR latch lebih sederhana namun memiliki keterbatasan pada kondisi input tertentu. JK latch lebih kompleks namun lebih stabil dan serbaguna. Pemilihan antara keduanya tergantung pada kebutuhan aplikasi dan kompleksitas sistem yang dirancang. Untuk aplikasinya yang bisa diterapkan adalah SR latch bisa digunakan dalam aplikasi kontrol seperti skala logika, sedangkan JK latch digunakan dalam register, counter, dan sistem memori yang memerlukan ketelitian lebih tinggi. Keduanya merupakan dasar dari sistem flip-flop dalam memori digital. Untuk kesimpulannya adalah, latch adalah komponen penting dalam desain rangkaian logika digital. SR latch cocok untuk kebutuhan sederhana, namun untuk sistem yang lebih stabil dan kompleks, JK latch adalah pilihan yang lebih baik. Pemahaman konsep dasar ini menjadi landasan untuk belajar memori dan register dalam sistem digital. Selanjutnya adalah SR flip-flop. Berbeda dengan latch yang tergantung pada kondisi input secara terus-menerus, flip-flop bekerja berdasarkan sinyal clock. Flip-flop hanya berubah status saat terjadi edge clock tertentu. SR flip-flop bekerja sama seperti SR latch, namun dilengkapi dengan sinyal clock. Dan ini adalah tabel untuk kebenaran dari SR flip-flop. Selanjutnya adalah JK flip-flop. JK flip-flop juga menggunakan sinyal clock dan dapat mengubah output secara sinkron. Ketika J dan K bernilai 1, flip-flop akan toggle setiap kali clock aktif. Flip-flop ini sering digunakan dalam rangkaian pencacah dan penyimpanan data digital. Dan ini adalah tabel kebenaran untuk JK flip-flop. Untuk perbandingan dari keduanya adalah secara struktural dan fungsional, JK flip-flop merupakan penyempurnaan dari SR flip-flop. SR flip-flop memiliki kelemahan dalam kondisi saat S dan R bernilai 1 secara bersamaan yang menyebabkan ketidakpastian output. Sedangkan JK flip-flop dirancang agar tetap menghasilkan output yang valid dalam kondisi apapun. SR flip-flop lebih sederhana dan cocok untuk aplikasi dasar. Sedangkan JK flip-flop lebih kompleks namun sangat cocok digunakan dalam sistem logika digital yang memerlukan kestabilan tinggi seperti penghitung biner dan register memori. Kesimpulannya adalah, flip-flop adalah komponen fundamental dalam sistem digital sinkron karena dapat menyimpan dan mempertahankan data satu bit secara stabil. SR flip-flop meskipun mudah dibuat dan dipahami, memiliki keterbatasan akibat kondisi tidak valid. Sementara itu, JK flip-flop hadir sebagai solusi dari keterbatasan tersebut dengan menawarkan stabilitas dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemahaman tentang kedua jenis flip-flop ini sangat penting sebagai dasar dalam mempelajari sistem register, memori, dan perencanaan rangkaian digital secara keseluruhan. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah 3 rangkaian kombinasi penting, yaitu decoder, encoder, dan multiplexer. Yang pertama adalah decoder. Decoder adalah rangkaian logika kombinasi yang berfungsi untuk mengubah input biner menjadi sinyal keluaran yang unik. Umumnya sebuah decoder memiliki input memiliki n input dan 2 n output, di mana hanya satu output yang aktif pada satu waktu berdasarkan kombinasi input biner. Contohnya adalah decoder 2 to 4 yang memiliki 2 input dan 4 output. Hanya satu dari keempat output yang akan bernilai 1 atau aktif tinggi berdasarkan kombinasi input. Decoder sering digunakan dalam pengamatan memori, display digital, dan dalam kontrol pemilihan jalur logika. Decoder juga dapat dilengkapi dengan sinyal enable yang digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan keseluruhan rangkaian. Selanjutnya adalah encoder. Encoder adalah kebalikan dari decoder. Encoder menerima 2 n input dan mengubahnya menjadi n output dalam bentuk kode biner
Dalam sistem encoder, hanya satu input yang boleh aktif pada suatu waktu agar menghasilkan output yang lebih valid. Encoder yang umum digunakan adalah 8 to 3 encoder yang menerima 8 input dan menghasilkan 3 output bit biner. Salah satu jenis encoder yang penting adalah priority encoder, yaitu encoder yang memberikan prioritas lebih tinggi kepada input dengan nilai indeks tertinggi atau terendah ketika lebih dari satu input aktif secara bersamaan. Encoder digunakan dalam sistem komunikasi digital, keyboard matrix, dan sistem kontrol otomatis untuk menghasilkan kode sinyal unik berdasarkan sinyal input. Selanjutnya adalah multiplexer. Multiplexer adalah rangkaian logika yang berfungsi untuk memilih satu dari beberapa input data dan meneruskannya ke output tunggal berdasarkan sinyal seleksi atau select lines. Multiplexer memiliki struktur 2N input, 1 output, dan N bit secara seleksi. Contohnya adalah 4 to 1 MUX yang memiliki 4 input data, 2 sinyal seleksi, dan 1 output. MUX sering disebut sebagai saklar digital karena fungsinya serupa dengan saklar elektronik yang memilih salah satu dari banyak jalur sinyal. Multiplexer banyak digunakan dalam sistem komunikasi, pemrosesan sinyal, dan desain prosesor untuk mengefisiensikan jalur data serta menyederhanakan arsitektur logika kompleks. Perbandingan ketiganya adalah ketiga rangkaian ini memiliki fungsi yang saling melengkapi. Decoder digunakan untuk mendeteksi dan mengaktifkan sinyal berdasarkan kombinasi input. Encoder digunakan untuk mengkodekan banyak input ke dalam sinyal biner. Sementara itu, multiplexer memilih satu input dari banyak saluran berdasarkan sinyal kontrol. Ketiganya sangat penting dalam perancangan kontrol sistem digital, pengolahan data, dan interkoneksi logika. Kesimpulannya adalah decoder, encoder, dan multiplexer adalah 3 blok dasar dalam desain sistem digital modern. Decoder menerjemahkan sinyal biner ke output unik. Encoder mengubah banyak input menjadi satu output biner, dan multiplexer memilih satu input dari banyak saluran berdasarkan sinyal seleksi. Pemahaman konsep dasar dan implementasi dari ketiganya sangat penting untuk mengembangkan sistem digital yang efisien dan fungsional, terutama dalam perancangan mikroprosesor, memori, dan sistem komunikasi digital. Berikutnya adalah counter, yang termasuk dalam rangkaian logika sequential. Counter digunakan untuk menghitung pulsa clock, baik naik, turun, atau dalam pola tertentu. Counter adalah jenis rangkaian logika yang sequential yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa atau peristiwa digital berdasarkan sinyal clock. Counter menyimpan dan memperbarui data dalam bentuk bilangan biner berdasarkan sinyal masukan yang diberikan. Rangkaian counter biasanya terdiri dari beberapa flip-flop yang saling terhubung dan memiliki berbagai jenis berdasarkan arah hitungannya. 3 jenis counter yang umum digunakan adalah up counter, down counter, dan ring counter. Pertama adalah up counter. Up counter adalah rangkaian pencacah yang menghitung secara menaik atau increment. Artinya, setiap kali menerima pulsa clock, nilai biner outputnya bertambah 1. Up counter dimulai dari nilai 0, lalu bertambah 1, 2, 3, dan seterusnya hingga mencapai nilai maksimum tergantung jumlah bit yang digunakan. Misalnya, 4 bit up counter akan menghitung dari 0000 ke 1111 atau dari 0 ke 15 desimal. Kemudian kembali ke 0000. Up counter dapat dirancang dalam bentuk asinkron atau ripple counter maupun sinkron. Semua flip-flop digerakkan bersamaan oleh clock. Counter jenis ini digunakan dalam banyak aplikasi digital seperti penghitung waktu, pencacah event, dan dalam sistem digital yang memerlukan urutan-urutan naik. Selanjutnya adalah down counter. Adalah kebalikan dari up counter. Rangkaian ini menghitung secara menurun atau decrement. Setiap kali menerima sinyal clock, jika sebuah down counter memiliki nilai awal 111, maka setiap pulsa clock berikutnya akan menurunkan nilainya menjadi 1110, 1101, 1100, dan seterusnya hingga mencapai 0000. Down counter banyak digunakan dalam aplikasi seperti penghitung mundur waktu, timer countdown, pencacah mundur sisa item, atau pada sistem logika digital yang memerlukan perhitungan ke bawah seperti up counter dan down counter juga dapat dirancang dalam bentuk asinkron dan sinkron. Dan terakhir ada ring counter. Ring counter adalah jenis counter khusus yang terdiri dari flip-flop yang saling terhubung secara berantai dan mengalirkan satu logika. Satu di antara flip-flop secara melingkar. Pada ring counter, hanya satu flip-flop yang memiliki output 1 pada satu waktu, sedangkan lainnya berada pada logika 0. Ring counter umumnya merupakan modifikasi dari shift register, di mana output dari flip-flop terakhir diumpankan kembali ke input flip-flop pertama, membentuk struktur sirkular. Jika sebuah ring counter memiliki 4 flip-flop, maka jumlah state yang dilalui hanya 4, atau bukan 2 akar 4 seperti pada binary counter. Misalnya, pola bitnya dapat berupa 1000,
ke 011 ke 0100 ke 0010 ke 0001 lalu kembali ke 1000. Ring counter banyak digunakan dalam pengendali urutan atau sequence control, desain mesin status mesin, dan sistem rotasi logika. Kelebihan ring counter adalah kesederhanaannya dan kemampuannya untuk menghasilkan urutan logika yang teratur dan mudah dikontrol. Dan untuk selanjutnya adalah perbandingan dari ketiga counter tersebut ya. Up counter dan down counter merupakan kontan binar yang menghitung ke atas atau ke bawah dalam basis 2. Sedangkan ring counter bergerak dalam pola yang lebih terbatas dan tidak menggunakan seluruh kemungkinan kombinasi biner. Up dan down counter biasanya digunakan untuk keperluan pencacahan numerik, sementara ring counter lebih cocok untuk pengendalian siklus atau timing dalam sistem logika. Dan untuk kesimpulannya adalah penjelasan mengenai SR dan JK latch. SR, JK latch, flip-flop, decoder, encoder, multiplexer, step up counter, down counter, dan ring counter. Counter merupakan elemen penting dalam sistem digital karena memungkinkan perhitungan, penjadwalan, dan kontrol urutan secara otomatis. Up counter menghitung ke atas, down counter menghitung ke bawah, dan ring counter menghasilkan urutan rotasi bit tetap dalam jumlah terbatas. Pemahaman terhadap ketiga jenis counter ini penting dalam pengembangan timer digital, pengendalian proses otomatis, dan berbagai aplikasi berbasis logika sekuensial lainnya. Dan itulah tadi penjelasan mengenai SR dan JK latch, flip-flop, decoder, encoder, multiplexer, serta up counter, dan ring counter. Semoga video ini dapat membantu dan terima kasih banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Terima kasih.